Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di hari Jumat tanggal 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di Masjid Ar-Rahman untuk kembali melaksanakan pengajian bulanan kita di bulan Zulqa'dah ini atau di bulan Mei 2026. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atau tabi'in serta umat yang tetap konsisten terhadap pandangan beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustaz kita telah berada di depan kita. Mari kita buka pengajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan taujihat pada sore hari ini. Ustaz Haji Herman Hasim, SPD MM. Beliau merupakan pemerhati remaja dan konsultan atau tempat konsultasi keluarga. Baik kalau suaminya beliau yang hadapi, kalau istri beliau yang tempati konsultasi. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah pada sore hari ini. Dengan izin Allah kita bisa duduk-duduk dalam majelis ini. Kemudian salah satu waktu yang makbul untuk berdoa adalah antara asar sampai waktu maghrib di hari Jumat. Jadi waktu yang paling makbul berdoa salah satu tempat adalah antara asar dan maghrib di hari Jumat. Oleh karena itu jamaah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan soleh. Baik, tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah bahagia dengan husnul khatimah. Jamaah yang berbahagia, keadaan seorang satu usia ini memiliki nilai tersendiri. Kenapa demikian? Karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya itu sangat tergantung pada kondisinya saat dia tutup usia. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Sehingga di dalam hadis yang panjang Nabi mengatakan, tak kala kita berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, tak kala waktu itu ditiupkan ruh ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita 3 hal. Pertama, ditentukannya ajal kita, sehingga kita tidak akan bisa mati sebelum ajal kita tiba. Yang kedua, ditentukannya rezeki kita, dan kita pun tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Dan rezeki kita tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, tentukannya kadar baik dan kadar buruknya. Hadis ini tidak berhenti di situ saja Bapak dan Ibu sekalian. Namun Nabi mengatakan, ada manusia, begitu baiknya kamu lihat. Saking baiknya kamu lihat sampai kamu beranggapan bahwa tidak ada lagi antara dia dengan surga melainkan sisa 1 jengkal. Tetapi di penghujung akhir hayatnya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya kata Nabi, ada manusia yang kamu lihat begitu bagusnya kamu lihat.
Saking bagusnya kamu lihat, begitu jeleknya kamu lihat, saking buruknya kamu lihat sampai kamu berkesimpulan tidak ada lagi antara dia dengan neraka melainkan sisa satu jengkal. Tetapi di penghujung akhir hayatnya Allah berkehendak lain. Dia melakukan amal soleh, lalu dia meninggal dalam melakukan amal soleh, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Oleh karena itu, ibu-ibu yang berbahagia, apa makna daripada hadis ini? Bahwa orang yang hari ini sudah melakukan amalan-amalan baik, jangan kita sombong dengan kebaikan kita. Sebab masih banyak waktu bisa merubah kita untuk menjadi buruk. Sebaliknya, kalau ada orang yang bermaksiat hari ini, maka jangan kemudian dia cepat-cepat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mengampunkan dosa kita meskipun sebelum sampai nyawa kita di tenggorokan. Oleh karena itu, maaf ibu sekalian, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Apatah lagi kalau misalnya melihat orang lain kehidupannya dengan membandingkan agama yang kita pahami dan kita kerjakan, jangan terlalu sombong. Sebab setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Makanya saya juga heran kalau ada orang yang kelompok-kelompok tertentu tidak mau memberi salam, tidak mau menjawab salam, padahal jelas-jelas kata Nabi, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan bangunlah salat malam tak kala manusia, sementara tidur lelap, niscaya engkau akan masuk surga dalam keadaan damai. Nah, sementara ada orang yang merasa dirinya lebih suci daripada orang lain. Oleh karena itu, sekali lagi ibu yang berbahagia, hadis ini yang begitu kita takuti. Sebab belum tentu akhir kehidupan kita akhir yang baik. Oleh karena itu sekali lagi jangan menghinakan orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya di dunia meskipun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Jadi hasil dari pengajian-pengajian, nasihat-nasihat yang kita sering dapatkan tiap bulan ini, mudah-mudahan sekali lagi menjadi wasilah buat diri kita untuk tidak menghina orang, tidak menyombongkan orang lain. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ibu sekalian, tidak boleh misalnya kalau ada orang tua kita yang meninggal atau ada orang yang meninggal, begitu baiknya kita lihat lalu kita bilang surga yang kamu dapat. Jangan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh mengatakan semoga Allah memasukkan ke dalam surga. Tapi kadang-kadang ada orang nangis, "Bapak, surga kau dapat." Ya, itu surga haknya Allah, bukan kita ibu sekalian. Kemudian dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang kebaikan pada hambanya, maka Allah akan memanfaatkannya. Jadi dikatakan di dalam hadis, "Idza aradallahu bi 'abdi khairastakmaluhu." Apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah memanfaatkannya. Para sahabat bertanya, "Kaifa astakmiluhu?" Bagaimana Allah memanfaatkannya ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Yuwaffiqu li amalin shalihin qablal maut." Allah berikan dia taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Maka berbahagialah ibu yang ibu sekalian, orang yang sementara salat sujud meninggal dunia. Karena kata Nabi, barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Barang siapa yang sementara salat lalu dia mati dalam salat, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah kemudian dia mati dalam keadaan sedekah, maka dia masuk surga. Dan siapa yang sementara puasa kemudian meninggal dalam keadaan puasa, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini yang dimaksud di dalam hadis, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memanfaatkannya. Bagaimana caranya Allah memanfaatkannya?
Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Dan kadang-kadang kita iri dengan beberapa orang ibu-ibu sekalian, seperti kematian Ustaz Ihsan Mokoginta. Setelah selesai salat maghrib, beliau kemudian melakukan salat sunnah 2 rakaat. Sementara tasyahud akhir, beliau kemudian meninggal dunia. Subhanallah. Meninggal dalam melakukan kebaikan dan kemudian meninggal di tempat yang baik. Dan kemudian dia juga meninggal di malam Jumat. Dan banyak cerita-cerita yang menarik. Ada seorang dosen sementara masuk masjid melakukan salat tahiyatul masjid, di saat sujudnya dia tidak bangun-bangun lagi. Padahal mungkin orang tidak mengenalnya bahwa dia orang saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadanya untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu, ibu yang berbahagia, kita harus mengenal tanda-tanda husnul khatimah itu. Tanda-tanda husnul khatimah ada 2. Pertama, tanda yang diketahui oleh orang yang akan meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya, maka malaikat akan mendatanginya, lalu malaikat akan berkata kepadanya, la tahafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, tetapi berbahagialah dengan surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Itulah sebabnya ibu sekalian, ada orang meninggal seperti orang dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia dalam keadaan tersenyum? Karena dia sudah diperlihatkan surga di hadapannya. Ini tanda-tanda husnul khatimah yang kita bisa lihat. Jadi kabar gembira ini diberikan di saat dia menghadapi sakaratul maut, di dalam kubur, dan ketika dia dibangkitkan dari kubur. Dan banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang hal itu. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Lalu Aisyah mengatakan, ya Nabiullah, apakah yang dimaksud ini adalah benci terhadap kematian? Kita ini semua benci dengan kematian. Maka Nabi menjawab, bukan seperti itu wahai Aisyah. Akan tetapi seorang mukmin apabila diberi kabar gembira tentang rahmat dan ridha Allah serta surganya, maka dia suka bertemu dengan Allah dan Allah pun suka bertemu dengannya. Sebaliknya orang-orang yang kafir dan ahli maksiat itu, apabila diberi kabar gembira tentang azab Allah dan kemurkaannya, maka dia benci untuk bertemu dengan Allah dan Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi tanda yang bisa diketahui oleh orang yang meninggal dunia. Makanya sekali lagi, ada orang yang tenang sekali kepergiannya. Ada orang yang tersenyum. Kenapa ibu yang berbahagia? Karena dia sudah melihat tempatnya di mana. Dan ini mereka akan mendapati kebahagiaan di kubur. Demikian pula kebahagiaan tak kala dibangkitkan dari kubur. Saya pernah bertemu dengan seseorang mengatakan bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang berbicara tentang siksa kubur. Memang tidak ada ayat yang berbicara tentang siksa kubur di dalam Al-Quran. Tetapi bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita tatkala beliau berjalan dengan salah seorang sahabat, kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma, lalu kemudian pelepah kurma itu dibagi 2, lalu kata Nabi kepada sahabat, orang yang ada di dalam ini sementara disiksa, mudah-mudahan Allah menangguhkan siksanya sampai kemudian pelepah kurma ini kering. Sahabat itu mengatakan, dia disiksa karena apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, yang satu disiksa karena tidak bersih tak kala dia cebok waktu dia kencing. Yang kedua, suka namimah, suka menyampaikan berita sehingga orang bisa bertengkar. Nah, ini ibu yang berbahagia. Jadi hati-hati
Terutama kita ini kaum laki-laki kalau kencing kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan kebersihan. Padahal adabnya laki-laki itu kalau kencing sedapat mungkin dia kencing duduk, kencing jongkok maksudnya, tetapi pernah tidak dilarang kencing berdiri karena pernah Nabi melakukan hal itu. Hanya saja adabnya, maaf ibu-ibu sekalian termasuk kita, tak kala buang air kecil, hendaklah kemudian di ujung-ujung penghujung itu kemudian kita mendeham. Biasa itu, maaf ini ada kepercik lagi, diperintahkannya kepada kita 3 kali mendeham. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kemudian yang kedua, namimah, suka mengadu domba, suka sampaikan cerita satu ke cerita lain, akhirnya orang bertengkar. Ini bukan cuma penyakitnya perempuan, laki-laki banyak juga yang bermulut perempuan. Ya, jadi kadang-kadang, nah itu kalau keluar satu berita, sudah nih. Jadi ini banyak dikisahkan tentang masalah namimah, suka mengadu domba. Dan kalau kita menyikapi akan hal ini, kita akan bisa bertengkar. Oleh karena itu kalau ada yang menggibahi kita, ada yang ceritakan aibnya kita, ada yang memfitnah kita, berterima kasihlah. Kenapa? Karena semua pahalanya kita akan ambil. Dan kalau habis pahalanya, dosa kita dia akan ambil. Maka bersyukurlah kalau ada yang ceritakan kejelekan kita. Apatah lagi kalau kita jalan kemudian kita sengaja disindir-sindir. Karena memang orang seperti itu memang mau dilawan. Tetapi coba kalau kita disindir-sindir baru ibu tenang-tenang saja tanpa sakit hati itu. Ya, jadi ada seorang ulama difitnah, kemudian dia beritahu istrinya, "Dek, coba dibuatkan makanan, ada tetangga kita yang mengirimkan pahala." Jadi dalam hidup ini Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kebahagiaan itu tergantung dari cara berpikir kita. Jadi kebahagiaan itu tergantung dari cara berpikir kita. Jadi kalau kemudian hati kita bersih, kemudian kita menerima, lalu kita terbuka di dalam kehidupan ini, maka damailah kita. Tapi kalau kita suka mendengarkan cerita orang lain dan kita larut dengan cerita itu, maka pusing kita. Jadi dalam hidup ini terlalu banyak masalah ibu sekalian. Dan kita hidup memang dengan masalah. Orang yang paling pandai bukan lari dari masalah, tetapi menghadapi masalah dengan bijak. Ya, kadang kita suami istri damai-damai saja. Tapi kadang anak-anak kita belum sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau kita berpikir bagaimana cara aku berdosa saya ini, masa anakku jadi jahat seperti itu, padahal kalau kita sudah tanamkan kebaikan kepadanya, sudah didik, sudah ajar baik-baik, sudah selalu ingatkan, kemudian dia tidak mau, maka kewajiban kita sudah kita penuhi. Ya. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi Nuh kafir, istrinya Nabi Nuh kafir. Padahal Nabi Nuh adalah seorang nabi. Dia sudah maksimalkan menasihati. Sama juga maaf ibu sekalian, kalau ada ibu-ibu dinasihati sama suaminya, kemudian masih suka bicara keras sama suaminya, maka ini tanggung jawab kita. Sebab ibu-ibu itu paling mudah masuk surga ketimbang kami ini laki-laki. Budi, cukup dia jaga salat 5 waktunya, jaga puasa Ramadannya, dia taat kepada suaminya, dia meninggal dunia kemudian suaminya reda kepadanya, maka dia dipersilahkan masuk pintu surga dari arah mana saja yang dia suka. Enaknya jadi perempuan. Makanya kadang-kadang kalau saya heran juga kalau ada orang mengatakan persatuan laki-laki takut sama istri. Berarti dengan sengaja dia membuat perkumpulan istri-istri pendosa. Coba kalau ada misalnya ibu mengatakan, saya kalau suamiku macam-macam, kututupkan pintu. Misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang dari peristilahan itu bisa membuat orang kufur nikmat. Jadi ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sejahat-jahatnya suami kita tidak lebih jahat daripada Firaun. Tetapi Asia dijamin masuk surga karena ketaatannya kepada suaminya. Padahal suaminya menuhankan dirinya. Dan kemudian membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Selama yang diperintahkan tidak bermaksiat kepada Allah. Coba. Suaminya menganggap dirinya Tuhan.
kemudian istrinya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kenapa? Karena ketaatan kepada suami. Makanya ibu yang berbahagia, maaf ini ada juga istri itu kalau suaminya main game, ini main game mami, sikir-sikir saya kok baca-baca Quran saya kok. Artinya biarlah dia main game karena di rumah daripada di luar ki. Ya. Kok di luar kita tidak tahu siapa teman di bermain. Jadi pokoknya jangan kita menuntut kesempurnaan dalam hidup. Sebab tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Yang paling penting adalah sikap menerima. Saya, maaf ibu sekalian, saya kadang-kadang kagum itu dengan seorang ummahat. Ada pernah ummahat dibonceng sama suaminya pergi tarbiyah. Kemudian suaminya pakai celana pendek. Artinya tidak gengsi tonji kok dong. Dibonceng sama suaminya. Coba misalnya kita ini, maaf ini, kalau ada dia bercadar lalu dibonceng sama suaminya pakai celana pendek. Pasti kadang-kadang kita ada rasa malu. Tapi ya tetap. Ya kenapa? Alhamdulillah suamiku masih mau antarkan pergi pengajian. Ya, ini ada tetangga saya dekat rumahnya orang tua, subhanallah. Sore harinya dia antar istrinya pergi majelis taklim. Jam 10 malam karena habis gasnya masih dia bonceng anaknya pergi beli gas. Jam 3 subuh sesak dadanya. Dia masih jalan dari lorong keluar, nunggu mobil pergi ke rumah sakit Bayangkara. Setengah jam di rumah sakit Bayangkara meninggal dunia. Coba. Siapa yang tidak, ini istrinya. Baru saya sore diantar anaknya juga yang pergi beli gas. Artinya kenangan-kenangan seperti itulah. Tapi biasanya nanti meninggal orang baru teringat kenangan-kenangan yang indah. Tetapi masih hidup kadang-kadang sambaran kita hilang. Jadi sekali lagi bahagia itu tergantung dari cara berpikir kita. Kalau anak-anak kita belum sesuai dengan keinginan kita, kita berdoa. Mungkin ada saatnya dia akan kembali menjadi baik. Dan jangan kita mengutuk anak-anak kita kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maaf misalnya anak kita belum sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita tidak mau ngajak bicara, kita selalu marah-marahi sementara sudah gadis nih kasihan. Makanya jangan heran kalau banyak anak yang tidak betah tinggal di rumahnya. Kenapa tidak betah tinggal di rumahnya? Karena uminya selalu marah-marah. Jangankan anaknya tidak betah tinggal di, suaminya pun tidak betah tinggal di rumahnya. Kenapa? Karena istri tidak menjadi pandangan yang menyejukkan. Maaf ibu yang berbahagia. Kita lanjut. Selanjutnya adapun tanda-tanda husnul khotimah yang diketahui oleh orang di sekitarnya menurut beberapa hadis, diantaranya kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di penghujung hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Oleh karena itu kata Nabi, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkin kalau orang-orang yang mau mati itu dengan ucapan la ilaha illallah. Bagaimana caranya kita mentalkinkan ibu yang berbahagia? Kita bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Lalu dia ikuti ucapan kita, la ilaha illallah. Kita diam. Perhatikan terus mulutnya. Kalau ada perkataan lain yang diucapkan, misalnya dia haus, kita bisikkan lagi, la ilaha illallah. Lalu dia ikuti kalimat kita, la ilaha illallah. Dia diam, berlalu beberapa waktu, setengah jam kemudian dia meninggal dunia. Tidak ada perkataan lain yang dia ucapkan. Inilah yang dimaksud mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi jangan kita terlalu terpengaruh dengan sinetron. Nah, sinetron ada yang meninggal, la ilaha illallah, dia sebut la ilaha illallah, meninggal dunia Tommy. Ya begitu. Jadi makna mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah seperti ini kata penjelasan ulama. Oleh karena itu kalau kita mentalkinkan orang, jangan kita berlomba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setengah mati itu kasihan orang yang sakaratul maut poso ibu. Ya kan? Coba kadang-kadang kita mentalkinkan orang la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Kalau kita mendapati orang yang sementara sakaratul maut, kita bisikkan saja la ilaha illallah. Dia ikuti ucapan kita perhatikan terus mulutnya. Kalau tidak ada lagi ucapan lain selain daripada itu, maka
Ibu yang berbahagia dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian tanda yang kedua, kata Nabi, kematian seorang mukmin itu ditandai dengan berkeringat di keningnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia keluar butiran keringat di keningnya, maka itu salah satu tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini kata Nabi. Kemudian meninggal pada malam Jumat atau di siang hari Jumat. Sebagaimana disebutkan, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah menjaganya dari siksa kubur atau fitnah kubur. Meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Tetapi kita perlu juga lihat bagaimana cara meninggalnya. Karena ada orang yang meninggal malam Jumat, tanda-tanda husnul khotimah ada pada dirinya. Jadi malam hari baru pulang minum khamar, teler ke, hujan-hujan, jatuh di kanal, meninggal ibu. Malam Jumat, meninggal dalam keadaan tenggelam, karena salah satu tanda husnul khatimah mati dalam keadaan tenggelam. Tetapi penyebab kematiannya dulu yang kita ingat. Penyebab kematiannya. Jadi dia mengakhiri kehidupannya dengan maksiat sekalipun ada tanda-tanda husnul khatimah pada diri. Sama juga dikatakan orang yang meninggal karena dibunuh anaknya, maksudnya dibunuh anaknya orang yang mati dalam keadaan melahirkan atau sementara nifas dia meninggal dunia, maka ini janji Allah surga bagi. Tetapi ibu yang berbahagia, ada juga orang yang mati meninggal dunia akibat hamil tanpa suami, hamil karena zina. Dan banyak kita dapatkan hal seperti itu. Cocok mati di malam Jumat, mati dalam keadaan melahirkan, tetapi dia akhiri kehidupannya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu yang berbahagia meninggal dalam keadaan beramal saleh, seperti disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mencari pahala Allah kemudian amalnya ditutup dengannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa karena mencari wajah Allah kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka dia masuk surga. Maka berbahagialah ibu-ibu yang suka puasa Senin Kamis, suka puasa tengah bulan, sebab Masya Allah puasa ini satu puasa nilainya 10. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, maka nilainya sama dengan 300 hari. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi siapa yang kemarin berpuasa Syawal cukup 6 hari, maka ibu sekalian kita bagikan berpuasa selama 1 tahun terus menerus. Siapa yang suka puasa tengah bulan 13, 14, 15, maka dia bagaikan berpuasa sepanjang hidupnya. Ya, kenapa demikian? Karena 3 hari puasa 1 bulan nilainya 30 hari. Jadi kalau kita tidak pernah meninggalkannya selama setahun, maka kita bagaikan berpuasa sepanjang hayat kita. Tetapi kalau ibu-ibu mau puasa, minta izin dulu sama suami kita, Bu. Budi, Deng mau ke puasa besok, bisa Ji, silahkan. Atau misalnya suami ke daerah, kita sudah rajin puasa Senin Kamis. Tiba-tiba suami pulang, lalu mau maaf minta dilayani di tempat tidur, ibu bilang puasa Kak, Bu, batalkan puasa itu. Ya, karena meladeni suami di tempat tidur wajib. Ada bilang tua Mike Ustaz, tidak ada keinginan seperti itu. Iya. Ini maaf ini Bu, laki-laki itu tidak pernah surut keinginannya. Sementara perempuan kalau sudah menopause, ya jangankan maaf ini, kadang-kadang ya tidak ada candaan-candaan seperti waktu kita masih muda. Ini yang kadang-kadang jadi problem tersendiri bagi seorang laki-laki yang mau maaf masih punya keinginan kepada istri, kemudian istrinya tidak meladeninya. Kemudian ibu sekalian, barang siapa yang meninggal dunia kata Nabi, muslim mana saja disaksikan kebaikannya, lalu dipuji-puji kebaikannya orang lain, 4 orang saja memujinya, maka dia dijamin surga. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana kalau cuma 3 ya Rasulullah? Kata Nabi, sekalipun cuma 3. Bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan meskipun hanya 2. Maka kata Umar bin Khattab,
kami tidak bertanya lagi kepada beliau tentang satu orang. Jadi kita berusaha, ibu sekalian, tak kala mayat kita diusung ke kuburan, orang hanya menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Jangan semua orang, 2 orang saja menceritakan kebaikan kita, makalah jamin surga bagi kita. Tetapi barang siapa yang diceritakan kejelekannya, maka Allah tidak jamin surga bagi. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab duduk-duduk dengan sahabat, dengan Nabi, lalu ada mayat lewat. Kemudian orang menceritakan semua kebaikan-kebaikannya, maka Nabi mengatakan wajib. Tidak lama kemudian diusung lagi mayat yang kedua, orang pun bercerita tentang kebaikan-kebaikannya. Maka Nabi pun mengatakan wajib. Lalu tak kala orang ketiga diusung, lalu orang menceritakan keburukan-keburukannya. Maka Nabi pun mengatakan wajib. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, apanya yang wajib ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang diusung mayatnya ke kuburan, lalu diceritakan kebaikan-kebaikannya, 4 orang saja menceritakan kebaikannya, maka dia dijamin masuk surga. Bagaimana kalau yang ceritakan kebaikan-kebaikan kita lebih banyak? Oleh karena itu mari kita meninggalkan kenangan yang baik. Tersenyum kepada orang saja, sesama ibu-ibu, ini sudah sedekah. Saling memberi salam saja sesama ibu-ibu, ini sedekah. Apatah lagi kalau kita suka memberi makan, itu sedekah. Nah, oleh karena itu ibu yang berbahagia, ada salah seorang orang baik di Mesir namanya Izan Ilahi Dhahir. Beliau ini lulusan sarjana pertanian. Setelah selesai dari Fakultas Pertanian, mereka membuat perusahaan bersembilan. 9 orang mereka mendirikan usaha. Lalu mereka sepakat 10% dari keuntungan kita serahkan kepada Allah. Singkat cerita ibu sekalian, usahanya berkembang. 10% bahagian Allah ini dia manfaatkan untuk membantu anak-anak miskin. Akhirnya semakin pesat perkembangan usahanya, dia kasih naik lagi milik Allah 20%, 40%. Akhirnya dia dirikan sekolah mulai dari sekolah dasar sampai SMA. Suatu ketika mereka bersepakat bahwa semua keuntungan perusahaan kita serahkan 100% untuk Allah. Kita hanya jadi pegawai. Akhirnya suatu ketika Saleh Atiyah ini menghadap ke pemerintah Mesir, dia ingin mendirikan perguruan tinggi di desanya. Tapi kata pemerintah Mesir, kami tidak ada dana untuk itu. Dia bilang kami hanya butuh izin. Lalu ibu-ibu yang berbahagia, dia pun membuat rel kereta api dari kota Mesir ke kampung halamannya dan didirikanlah sebuah perguruan tinggi di situ, sehingga anak-anak di desanya tidak perlu lagi ke kota untuk kuliah perguruan tinggi. Yang menarik ibu sekalian, pada waktu dia meninggal dunia, ribuan orang yang mengantar. Semua orang menangis dan tidak satupun di antara mereka yang mengantarnya yang membicarakan keburukan-keburukannya. Mereka menangis karena selama ini anak-anak mereka disantuni, anak-anak mereka disekolahkan gratis. Ada perguruan tinggi didirikan di kampung halamannya dengan gratis. Sehingga semua kebaikan-kebaikannya diceritakan oleh orang-orang. Ribuan orang yang mengantarnya. Subhanallah. Mungkin kita mirip-mirip dengan Ustaz Yasid yang ketua Dewan Syuranya Masjid Joko Karya. Saya saja tidak pernah bertemu dengan dia. Hanya sekadar saya nonton di televisi. Tapi begitu mendengar tentang kematian beliau, kita pun turut sedih. Kenapa? Karena tersebar kebaikan-kebaikannya. Mengelola masjid dengan bagus. Bayangkan setiap buka puasa 6.000 jamaah dia kasih makan. Di masjidnya ada tempat penginapan bagi orang-orang yang kemalaman. Di Masjid Joko Karian ada 26 WC. Dan setiap WC ada 7 tiap 7 WC ada yang penanggung jawab. Dan dia kelola masjid secara profesional. Saldo kas masjid diupayakan selalu 0. Kenapa? Orang menitipkan uangnya kita di masjid itu supaya bisa dimanfaatkan.
supaya orang bisa mendapatkan pahala jariah dari uang Rp1.000 yang kita masukkan, dari Rp5, Rp5.000 yang kita masukkan ke celengan masjid. Jadi pada intinya ibu sekalian, mari kita menanam kebaikan sehingga pada waktu kita meninggal dunia kita tersenyum sementara orang menangisi kepergian kita. Jangan sebaliknya, begitu kita meninggal dunia orang semua tersenyum karena sudah tidak ada orang yang panrasu-rasu. Tapi ada tuh memang karakter seperti itu, Bu. Ini maaf, ini ada dosen saya, karena saya juga ikut-ikut belajar di satu tempat bersama dengan ada anakku ini kasain yang kedua, yang daya tangkapnya tidak terlalu sehebat dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia terlambat ke kuliah. Daripada uminya bilang kasih habis-habis uang juga kau, karena memang dia punya sedikit tidak secerdas saudara-saudaranya yang lain. Tapi ya namanya ini rezeki dari Allah. Saya kemudian berusaha semaksimal mungkin bagaimana, alhamdulillah dia sudah kuliah sekarang, saya ikutkan juga sekolah motivator dan saya ikut belajar dengan dia. Jadi ibu yang berbahagia, sekali lagi tidak ada anak yang Allah berikan kepada kita melainkan pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi tidak terlalu parah dengan anaknya orang lain. Kalau saya lihat anaknya orang lain yang anak yang tapi alhamdulillah dia tidak pernah pegang kompor karena uminya takut. Uminya protektif. Jadi karena dia kuliah di dekat rumahnya orang tua saya temani dia di sana. Saya bilang, saya temani anakmu di sana. Mulai Tommy kodong berani-berani pegang kompor. Awalnya disuruh saja menggoreng telur bisa Tommy. Dibilang, abah mau kak masak sayur? Iya nak, tapi saya jagai. Jadi usianya sudah cukup dewasa, tetapi begitu Mi, kalau kita bicara keras dia nangis. Kenapa abah marah sama saya? Saya tidak marah nak. Apalagi kalau saya pulang kerja kemudian dia temani ngomong lalu saya tidak perhatikan, abah perhatikan ke dulu. Kadang-kadang seperti itulah. Tapi sekali lagi bahagia itu kita sendiri yang bawa. Nah, ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita menanam kebaikan sehingga pada saat kita meninggal dunia orang kemudian menangis karena kepergian kita dan kemudian tidak tertawa karena kepergian kita. Saya lupa tadi tentang dosen saya ini di tempat sekolah motivator. Bayangkan ibu, ada tetangganya itu sampahnya dibuang di tempat sampahnya dia. Tapi karena maaf gini kita belajar bagaimana bisa bersih hati, kemudian menerima dan terbuka, maraton jaki. Tetapi bagaimana kita bisa menekan emosi seperti itu? Akhirnya kalau dia lihat itu ibu buang di tempat sampah, sini Bu, saya buangkan ki. Dia kata begitu ki. Sama juga dengan teman ngajar saya. Ada tetangganya kodong kalau nagali gotnya, pas nataruh di depan rumahnya. Padahal orang berpendidikan. Jadi dia beritahu ketua RT-nya, disampaikan sama ketua RT-nya, tambah ditaruh lagi di depan pintu rumahnya. Saya bilang jangan kita ladeni. Nah itu jina cari itu, kapan kita lawan itu menton jina cari. Jadi sekali lagi kalau ada tetangga kita seperti itu maka Allah sementara menguji kita sejauh mana tingkat kesabaran kita. Kan hidup ini hanya dua Bu, sabar dengan syukur. Begitu saja. Saya kira demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, demikian ibu-ibu yang berbahagia, semoga ada manfaatnya buat diri saya dan kemudian juga kepada ibu-ibu sekalian. Semoga kita senantiasa berdoa. Maaf ada yang saya lupa. Syekh bin Baz mengatakan begini, hendaklah kita di dalam sujud-sujud kita di dalam salat, di sujud manapun juga, jangan kita pernah melupakan 3 doa ini, kata Syekh bin Baz. Setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, berdoalah di saat sujud. Sebab tak kala kita berdoa di dalam sujud tidak ada antara kita dengan Allah. Kata beliau, hendaklah engkau meminta yang pertama
Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kematian terindah bagiku. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk bertobat dengan sebenar-benarnya taubat sebelum kematian menjemputku. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat pembolak-balik hati, tetapkanlah saya dalam agamaku. Sebab tiga hal ini kita harus minta kepada Allah. Siapa sangka profesor hadis, siapa namanya yang masuk Kristen ini, yang jadi pendeta, yang lari ke yang masuk Kristen itu Ibrahim siapa? Saya sampai lupa namanya. Ibrahim Yahya, bukan. Ibrahim profesor ahli hadis, sekarang jadi pendeta. Bedanya dengan Yahya Waloni, mantan pendeta, kemudian meninggal tak kala khutbah Jumat, di hari Jumat, di hari raya Idul Adha tahun kemarin. Saya kalau dia dengar ceramahnya, dia bilang saya selalu ingin minta kepada Allah supaya saya dipercepat saja kematianku. Saya risau lihat Indonesia. Begitu banyaknya kemungkaran dan saya tidak mampu melawan kemungkaran itu. Dan ternyata subhanallah, Allah memberikan dia kematian yang terindah, meninggal sementara khutbah Jumat di dalam masjid di hari Jumat. Subhanallah. Jadi saya kira demikian ibu sekalian, yang jelasnya jangan sampai kemudian kita ini tidak melakukan kebaikan meskipun sedikit. Dan sekali lagi, hendaklah kita memulai hari kita dengan sedekah. Sebab sedekah itu bukan amalan temporer, tapi sedekah itu adalah amalan harian. Kata Nabi, setiap pagi ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, gantilah rezekinya bagi orang yang sedekah hari ini, dan bagi yang tidak mau sedekah, kata malaikat, ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini. Jadi setiap pagi ibu sekalian, kita usahakan kita jemput pagi kita dengan sedekah. Bagaimana caranya? Setiap kita datang salat subuh, sempatkan bawa Rp1.000, Rp2.000 atau Rp5.000. Atau kalau tidak sempat, Masya Allah banyak sekali sekarang. Kadang-kadang kalau misalnya jam 10 pagi, saya belum sedekah, nah masih ada di saldo tak, TF maki Rp5.000 ke masjid, ya, atau ke badan-badan mana saja. Jadi jangan sampai hari-hari kita lewatkan untuk tidak bersedekah. Saya kira demikian. Mohon maaf ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi taujihat yang disampaikan Ustaz Haji Hasim SPDMP. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan dapat kita pahami dengan baik. Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz yang ingin saya tanyakan di awal tadi penjelasan Ustaz, semoga saya tidak salah, tidak bolehnya kita menyatakan surgaki. Iya. Surgaki pada saat ada orang yang meninggal. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang sering menyatakan hal itu pada saat ada orang yang berbuat kebaikan. Biasa baca di WA ada yang berbuat amal atau apa, pasti dia ngomong Masya Allah surga tempat tak. Jadi itu. Terus yang kedua, terus Ustaz bagaimana yang mohon diluruskan, yang saya tahu ucapan itu kan doa. Yeah. Jadi seumpama pada saat kita menyatakan sama seseorang yang berbuat kebaikan surgaki, atau kita dan semoga amalan tak memasukkan kita ke surga, jadi salam. Kalau kita mengatakan semoga Allah membalas kita dengan surga, boleh. Ini permohonan. Tapi kalau kita mengatakan surga kita dapat, Bapak, itu mendahului keinginan Allah. Jadi seperti itu. Sama ini, mau maaf Ibu.
Hati-hati Ki dengan pandangan. Karena pandangan itu bisa menyebabkan orang sakit. Ini namanya ain. Jadi ada orang yang bahagia sekali kita lihat kehidupan rumah tangganya, tiba-tiba cerai. Iya, Pak. Mungkin maaf ini ada yang memujinya, itawa bahagianya, cemburu, kulihat Ki. Masuk setan nih, Bu. Jadi hendaklah kalau kita ingin memuji orang lain, hendaklah kita lebih dahulu mengucapkan alhamdulillah. Itu Tommy mungkin orang tua yang bodoh-bodoh dulu. Kalau ada anak-anak itu dia botok-botok ini anak. Iya. Karena makna itu yang dia tidak mau puji. Ya, jadi kalau kita mau memuji orang, hendaklah kita memulai dengan alhamdulillah. Atau dengan pandangan iri, ngapa bijalana? Sementara seorang sakit. Iya, jadi pernah ada seorang sahabat janji sama Nabi mau pergi. Tiba-tiba dia mandi, kemudian karena dia laki-laki dilihat oleh salah seorang sahabat, ih putihnya. Begitu mau berangkat, anaknya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku tidak jadi berangkat karena dia lagi jatuh sakit. Memangnya kenapa bapakmu? Tadi waktu mandi ada sahabat yang lihat dia punya kulit, lalu sahabat itu mengatakan, wih putihnya, maka Nabi mengatakan kamu membunuh. Jadi hati-hati ibu sekalian. Makanya maaf ini, jangan lagi pamer-pamer kemesraan tadi hadapan. Karena bisa lihat itu orang ngap menjalan karena gitu. Iya, saya punya ustaz itu anaknya kasihan pernah ada tamunya. Begitu dia puji-puji anaknya, jadi dia panggil istrinya masuk ke dalam. Suruh itu ibu berhenti puji-puji anak, nanti kena ain. Betul. Setelah itu pulang maghribnya anaknya panas tinggi. Jadi suaminya bilang coba ambil air, pergi sama ibu tadi minta air itu dia minum, kemudian sisanya bawakan kemari lalu itulah dimandikan sama anaknya. Jadi itu cara menghadapi ain. Jadi itulah kadang-kadang orang tua kita biasa dengan bahasa kiasan, tapi kita bilang musyrik, padahal ada hal-hal lain. Jangko kalau sore-sore masuk kok nanti najak kalau ko setan. Betul memang ibu, karena pada saat azan dikumandangkan setan lari terbirit-birit, kemudian dia masuk ke rumah yang pintunya terbuka dan jendelanya terbuka. Oleh karena itu sebelum maghrib kita tutup memang pintu dan jendela kita. Itu maaf ini orang bahasa dulu, kadang-kadang ada anak-anak kita kapinawang kejangkit setan. Karena begitu. Ya, jadi karena memang bahasa orang tua kita tidak mempelajari hal-hal yang kita pahami seperti itu. Jadi saya kira begitu Bu ya. Jadi boleh kita mengatakan semoga Allah memberikan surga bagimu. Kita aminkan. Dan maaf kalau ada yang memberi kita sesuatu, maka hendaklah kita mendoakannya. Jadi kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, maka hendaklah kita mendoakan kebaikan baginya. Itulah balasan karena kita diperintahkan apabila ada orang sedekah, maka hendaklah orang yang disedekahi itu mendoakanlah orang yang. Dan kita juga tak kala kita bersedekah kita niatkan, karena ternyata sedekah itu mampu menyelesaikan semua masalah hidup kita. Di antaranya dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi banyak alhamdulillah manfaatnya. Ada orang yang pernah suaminya meninggalkan istrinya, pergi bermalam di rumah selingkuhannya. Datang ke rumah, Ustaz, mau minta tolong. Saya bilang, kenapa ibu? Saya sama-sama istri saya. Bilang, suamiku ini sudah 1 bulan ambil semua bajunya, baru dia tinggal di rumah janda selingkuhannya. Jadi apa mau Bu? Saya mau supaya suamiku kembali Ustaz. Saya bilang, kita mau diikuti nasihatku ibu. Bilang, apa itu Ustaz? Saya bilang begini, saya buatkan ke air ruqyah. Jangan sampai suami kita kena sihir. Begitu datang suami kita kasih minumkan ini air, misalnya kita buatkan teh panas. Tetapi satu saya ingatkan Ki, begitu masuk suami kita ke dalam rumah, jangan Ki marah-marah. Ya kan? Siapa tahu yang suka tinggal di rumah kok. Jadi kita ladeni suami kita baik-baik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada wanita ibu. Bilang, kenapa Ustaz? Mau Ki sedekah? Bilang bisa Ustaz, bilang sedekah Ki sama keluarga yang paling dekat.
yang miskin, lalu kita niatkan, ya Allah kembalikanlah suamiku melalui sedekahku. Subhanallah, beberapa pekan kemudian suaminya kembali. Lalu dia datang ke rumah, terima kasih banyak Ustaz atas nasihatnya. Akhirnya setiap ada orang yang lari suaminya datang ke saya. Ya Allah, padahal itu saya hanya ikut-ikut tonjok sama Ustaz Yusuf Mansur itu biasa kalau saya datang. Oh ternyata Subhan, dan memang kita menyelesaikan masalah dengan sedekah. Banyak hal-hal seperti itu. Subhanallah ibu sekalian, jadi kadang-kadang air ruqyah, anak apa jadi saya baca, nah bukan yang saya baca cuma Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu jadi saya bilang, kalau kita masak, ambil kini air, kasih masuk di campuran air masakan tak, kasih masuk ke air ini di galon tak, begitu kita mau ganti galon kasih masuk, kalau setengah kita tambahin. Jadi seperti itu. Tetapi saya bilang, setiap kita sedekah, kita niatkan apa yang kita ingin. Jadi dikasih sugesti ibu sekalian. Jadi pernah itu ada orang sakit penyakit kanker, diuji, satu ini dikasih obat yang betul-betul untuk obat kanker, yang satunya hanya placebo, campuran saja tepung dengan gula, tapi satu ini dimotivasi. Akhirnya orang yang dikasih orang yang dikasih obat placebo lebih cepat sembuh daripada orang yang dikasih obat benaran. Kenapa? Ternyata tergantung dari keyakinan dan kesabaran. Seperti itu juga sebenarnya manfaat air ruqyah. Jadi begitu tidak sederhana ji. Ya. Tapi biasanya kita bisa meruqyah orang lain, tapi kalau anak sendiri, istri sendiri susah diruqyah. Karena mungkin tidak ya keyakinan kita dengan keyakinan dia yang tidak ini. Ya saya kira begitu Bu ya. Ya baik. Silakan kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang saya ingin tanyakan dari tadi kita bicara tentang kematian di hari Jumat. Iya. Bagaimana dengan kelahiran hari Jumat atau malam Jumat? Iya. Tidak ada dalil yang spesifik Bu tentang keutamaan yang orang lahir hari Jumat. Yang ada hanya orang yang mati pada hari Jumat dan malam Jumat. Jadi itu yang ada hadisnya. Tapi kalau orang yang lahir di hari Jumat dan malam Jumat, wallahu alam, saya tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang itu, tentang keutamaannya. Seperti itu Bu. Ya. Jadi yang ada hanya orang yang mati di malam Jumat dan hari Jumat. Ya saya kira itu. Ya. Wallahu alam kalau ada dalil yang menunjukkan hal itu. Sebab begini, saya minta maaf kalau kita rajin nonton ceramah di YouTube, yang semua yang ada di YouTube kita percayai Bu. Ada itu Ustaz, heran tuh nggak dari mana ada ambil dalil. Siapa yang menggosok kacamatanya atau menjadikan bajunya sebagai lap, maka hidupnya tidak akan berberkah. Dari mana dapat hadis? Banyak sekali pengikutnya. Ini bahayanya. Karena maaf ini tidak semua penceramah itu membawa pada kebaikan. Contoh profesor. Ada itu dulu saya sebut saja namanya, Profesor Syakur. Itu yang biasa kita nonton di YouTube. Dia pernah ceramah begini. Ada orang Islam, pemabuk, pezina masuk surga. Ada orang Kristen, suka bersedekah, suka tersenyum, masuk neraka. Allah itu tidak adil. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ahlul kitab, Yahudi dan Kristen. Orang musyrik, orang Islam, tapi dia masih memiliki keyakinan selain daripada Allah. Misalnya kalau dia mau masuk rumah baru, dia lihat dulu hari-hari baik. Iya. Lalu dia katakan, tidak adil itu Allah. Padahal ayatnya jelas. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada.
Karena tidak ada agama yang mengakui Allah itu cuma satu, hanya Islam. Jadi keyakinan dasarnya ini, makanya nanti tak kalah di hari di yaumul akhirat, kita ini yang lebih banyak dosa daripada kebaikan kita akan ditransit dulu di neraka, Ibu. Baru kemudian disuruhlah tiap hari malaikat menyelam masuk ke dalam neraka yang mencari orang yang masih ada kalimat la ilaha illallah di dalam dirinya. Jadi selama kita tidak melakukan kesyirikan, kita akan masuk surga, tetapi ditransit dulu di dalam neraka. Yang paling ringan itu siksaannya sederhana, Bu. Yang paling ringan siksaannya itu pamannya Nabi. Kalau dikasih pakai sandal, mendidih otaknya. Dan itu berlaku 1 tahun, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Setelah mendidih, diutuhkan kembali. Begitu seterusnya. Tetapi orang-orang yang memiliki keyakinan selain daripada Allah yang memberikan kekuatan, maka inilah yang tinggal di neraka kekal untuk selama-lamanya. Jadi paling kita hidup 60 tahun. Tetapi kita akan tersiksa selama-lamanya kalau kita melakukan kesyirikan. Jadi ini yang perlu kita hati-hati, sebab masih banyak orang kalau mau adakan pesta dia lihat di luar hari baik. Ya. Sehingga ada tetanggaku, ada di kampungnya itu orang kalau mau basuh rumah, buat pesta selalu datangi mencari hari baik. Sehingga suatu ketika ibu sekalian dia ditabrak motor. Datang tetangga aku bilang, kukira nu tahu gitu hari baik, kenapa kok bisa celaka, kenapa kok saya ditabrak? Jami jauh-jauh itu penjual batu cincin, Ibu. Ini cincin Pak, kalau kita pakai berdagang, insya Allah akan laris barang dagangan. Masuk akal tidak? Kalau sekiranya batu-batu itu bisa mendatangkan rezeki, kenapa nih yang mau pergi bodoh? Pergi jual di panas matahari. Betul. Ini sudah. Kalau ada profesor yang bisa dipatolo-tolo sama penjual batu, parah itu. Jadi itu kadang-kadang kita tidak masuk akal, tapi begitu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang bahayanya tentang perkara keyakinan yang tidak mendasar pada ajaran agama. Saya kira demikian. Saya minta maaf Ibu sekalian karena saya ada taklim di Jalan Kandea. Sementara waktu maghrib saya lihat jam 18.01 nih. Jam 6. Ya, demikianlah pengajian kita untuk bulan ini. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita ingatkan tanggal 17 Mei hari Ahad 2 pekan depan bertepatan pada tanggal 30 Zulqa'dah, karena tanggal 18 Mei bertepatan tanggal 1 Zulhijjah hari Senin. Ada tapi akbar hari Ahad setelah sholat asar dalam rangka menyambut datangnya bulan Zulhijjah bersama Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil versi MPD. Dan insyaallah setelah setengah 5 dimulai tanggal 17 hari Ahad di catat minumi waktu tak, karena kita akan adakan tahlil akbar menyambut datangnya bulan Zulhijjah, karena 18 Mei itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Insyaallah Bapak Ibu bagi yang buat daftar kurban mungkin belum ada di tempat kurban, kita sudah masuk di kelompok ke-20. Kelompok 20 tahun lalu 25 ekor. Tahun ini semoga bisa 30. Kalau tidak bisa 30, 29. Kalau sampai 20. Dan bagi ibu juga yang mau nyumbang untuk program makan siang kita hari Sabtu besok, ada program kita setiap hari Sabtu siang setelah dulu kita adakan makan siang bagi jemaah yang sholat duhur di sini. Dan itu signifikan jamaahnya. Biasa kalau kita sholat duhur di sini 3 sapi. Kalau ada dukung kami di grup jamaah ada makan siang bisa sampai 5-6 sapi. Dalam pada itu adakan itu terus itu ada di sponsor. Bagi ibu kalau mau nyumbang, kalau tidak mau pakai uang, bisa kita sumbang saja di sini jam 11 siang Pak minum supaya bisa diatur. Asal kami titipkan ke bawah yang berkuah, karena jemaah makan pakai rotan itu, rotan pengerasa rotan, kemudian kita kasih bungkus nasi supaya
tutup alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu program meramaikan masjid itu Bu adalah diadakan makan-makan. Jadi kalau diadakan makan-makan insya Allah ramai masjid. Jadi kalau ada yang mengatakan mau